Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Pernahkah kamu berada di posisi di mana kamu bisa berbuat curang, seperti mencuri, korupsi, menipu, tanpa ada satupun orang yang tahu? Dalam keadaan seperti ini, banyak orang gagal mempertahankan kejujuran dan integritas, dan hanya orang yang hebat yang mampu menahan godaan itu. Dalam kisah ini, kita akan melihat sebuah konflik yang penuh kejutan dan pelajaran hidup ketika seorang pria mendapatkan sekantung berlian yang bukan haknya. Pertanyaannya sekarang, jika kamu berada dalam posisi cerita ini, apa keputusan yang akan kamu ambil? Suatu ketika, di sebuah kota dagang besar di wilayah Timur Tengah, hiduplah seorang saudagar bernama Qasim. Ia adalah pedagang kaya yang telah bertahun-tahun melintasi padang pasir, keluar masuk pasar, dan berurusan dengan banyak orang dari berbagai daerah. Qasim dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam berdagang. Ia jarang tertipu, jarang tergesa-gesa, dan selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Pagi itu, Qasim berjalan santai menuju pasar utama kota. Pasar sudah ramai sejak matahari naik. Para pedagang menggelar dagangan mereka, kain, rempah, perhiasan, dan tentu saja onta, hewan paling berharga bagi para saudagar. Qasim sebenarnya tidak berniat membeli apapun. Ia hanya ingin melihat suasana pasar, bertemu rekan dagang, dan memastikan harga-harga masih wajar. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seekor onta besar dan gagah. Onta itu berdiri tenang di bawah terik matahari. Tubuhnya kokoh, langkahnya mantap, dan di punggungnya terpasang pelana tebal yang tampak mahal dan kuat. Pemilik onta itu adalah seorang pria bernama Sahar Al-Kasab, penjual onta yang sudah lama dikenal di pasar. Sahar terkenal pandai berbicara dan lihai menawar. Ia jarang pulang dengan tangan kosong. Qasim mendekat dan mengamati onta itu tanpa banyak bicara. "Onta yang bagus," kata Qasim akhirnya. Sahar tersenyum tipis. "Bukan sekedar bagus, wahai tuan. Onta ini kuat, setia, dan tahan perjalanan jauh." Maka dimulailah tawar-menawar panjang. Sahar membuka harga tinggi, Qasim menawar rendah. Sahar menggeleng dan mengeluh. Qasim tetap tenang dan diam. Mereka saling membaca ekspresi satu sama lain. Tak ada amarah, tak ada suara keras, hanya dua orang yang sama-sama tahu nilai barang dan nilai uang. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Mereka tahu jika dua pedagang ini sedang berunding, hasilnya selalu menarik. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Sahar Al-Kasab merasa menjual ontanya dengan harga yang sangat menguntungkan. Qasim merasa mendapatkan onta berkualitas dengan harga yang sangat baik. Keduanya sama-sama puas. Uang berpindah tangan, onta resmi menjadi milik Qasim. Dengan perasaan bangga, Qasim menuntun ontanya pulang menuju rumah besarnya di pinggir kota. Sesampainya di rumah, ia memanggil pelayannya yang setia, seorang pemuda bernama Zaidan. "Zaidan, bantu aku lepaskan pelana onta ini," kata Qasim. Pelana itu ternyata sangat berat dan tebal. Zaidan harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkatnya. Saat pelana hampir terlepas, tiba-tiba sesuatu jatuh ke tanah. Sebuah kantong kecil dari beludur. Zaidan terdiam. Ia mengambil kantong itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat permata-permata berkilau, batu-batu berharga yang memantulkan cahaya matahari dengan indah. Jumlahnya cukup banyak dan kualitasnya jelas bukan permata biasa. Zaidan terkejut dan hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Tuanku," katanya dengan suara bergetar. "Tuanku membeli seekor onta, tapi lihat apa yang ikut terbeli bersamanya." Qasim mendekat dan melihat permata itu dengan seksama. Ia terdiam, dan pada saat itulah sebuah ujian besar terhadap kejujuran dan integritas mulai muncul di hadapannya. Qasim memandangi permata-permata itu dalam diam. Cahayanya berkilau tajam, memantul ke wajahnya dan ke mata Zaidan yang masih terbuka lebar karena kagum. Zaidan memegang kantung beludur itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia menatap tuannya, menunggu reaksi. "Tuanku," kata Zaidan perlahan, "ini pasti permata milik penjual unta tadi. Tapi sekarang unta itu sudah menjadi milik tuanku." Qasim tetap diam. Zaidan melanjutkan,
Suaranya mulai bersemangat. Tidak ada seorang pun yang tahu. Penjual itu sudah pergi. Pasar ramai, tidak ada saksi. Zaidan menelan ludah. Tuanku sudah membayar unta itu dengan harga yang disepakati. Kalau permata ini tertinggal, bukankah itu berarti rezeki? Qasim mengangkat wajahnya. Ia menatap Zaidan dengan tenang. Zaidan, katanya, perlahan. Apakah aku membeli permata itu? Zaidan terdiam. Tidak, tuanku. Apa yang aku niatkan ketika menawar unta itu? Unta dan pelananya. Qasim mengangguk. Ia lalu berkata dengan suara mantap, aku membeli unta, bukan barang lain yang tersembunyi di dalamnya. Zaidan terlihat gelisah. Ia merasa sayang, permata itu bisa mengubah hidup mereka. Tuanku, kata Zaidan lagi, kali ini lebih berani. Penjual itu pedagang licik. Ia tadi menawar dengan keras. Ia pasti tidak akan rugi meski kehilangan ini. Qasim menarik napas dalam-dalam. Ia tahu Zaidan tidak berniat jahat. Zaidan hanya tergoda oleh kesempatan yang tiba-tiba datang. Terkadang, kata Qasim, bukan karena seseorang miskin lalu ia berbuat curang, tapi karena kesempatan datang terlalu mudah. Ia memandang permata itu sekali lagi. Harta seperti ini bisa menambah kekayaan, tapi juga bisa merusak sesuatu yang jauh lebih mahal. Zaidan terdiam. Qasim berdiri tegak. Nada suaranya kini tegas. Kita akan kembali ke pasar. Zaidan terkejut. Kembali? Sekarang, tuanku. Sekarang, jawab Qasim singkat. Zaidan ingin membantah, tetapi ia tahu tuannya telah mengambil keputusan. Mereka pun kembali menuju pasar. Langkah mereka cepat menembus keramaian. Di sepanjang jalan, Zaidan masih berpikir, tak seorang pun akan tahu, tak ada yang melihat. Namun Qasim berjalan dengan wajah tenang, seolah beban besar sudah diangkat dari dadanya. Sesampainya di pasar, mereka mencari Sahar Al-Kasab. Tak lama mereka menemukannya sedang berbincang dengan pedagang lain. Qasim mendekat. Sahar, katanya, aku ingin mengembalikan sesuatu. Ia menyerahkan kantong beludur itu. Sahar mengambilnya dengan heran. Begitu membuka dan melihat isinya, wajahnya langsung berubah. Permata-permataku, serunya. Demi Tuhan, aku benar-benar lupa menyembunyikannya di bawah pelana. Sahar menatap Qasim dengan kagum dan rasa syukur. Engkau orang yang jujur, jarang sekali ada pedagang sepertimu. Sahar lalu berkata, ambillah satu permata, pilih yang kau suka, anggap saja hadiah. Qasim menggeleng. Aku membayar unta dengan harga yang adil. Aku tidak melakukan kebaikan untuk mendapatkan imbalan. Sahar tersenyum, tetapi ia tidak menyerah. Tidak, katanya, ini bukan upah, ini tanda terima kasih. Pilih satu saja. Qasim tetap menolak. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan, suasana menjadi hening. Akhirnya Sahar berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan menerima penolakanmu. Qasim senyum kecil, seolah ragu. Ia lalu berkata dengan nada pelan dan wajah sedikit menunduk. Baiklah, sebenarnya ketika aku memutuskan mengembalikan kantong ini, aku sudah mengambil 2 permata paling berharga untuk diriku sendiri. Sahar terkejut. Apa? Katanya. Ia segera menuangkan isi kantong itu ke telapak tangannya dan menghitung satu persatu. Semua permata ada, tak ada yang berkurang. Ia mengangkat wajahnya dengan bingung. Permata apa yang kau ambil? Qasim menatapnya dengan tenang. Jawabannya akan mengakhiri semuanya. Sahar Al-Kasab masih menatap permata-permata di tangannya. Ia menghitung sekali lagi, lalu menggeleng pelan. Tidak ada yang hilang, katanya bingung. Semua permata milikku masih lengkap. Ia menatap Qasim dengan dahi berkerut. Kalau begitu, katanya, permata apa yang kau ambil? Qasim tersenyum tipis, bukan senyum bangga, bukan pula senyum mengejek, hanya senyum orang yang telah berdamai dengan keputusannya sendiri. Aku mengambil 2 permata, kata Qasim dengan suara tenang, yang tidak bisa kau lihat dan tidak bisa kau hitung. Sahar terdiam, orang-orang di sekitar ikut mendekat. Pasar yang tadinya ramai kini senyap, seolah semua ingin mendengar jawabannya. Qasim melanjutkan,
Permata pertama adalah integritasku. Aku tahu, tidak ada seorang pun yang akan mengetahui jika aku menyimpangnya. Tapi aku juga tahu, aku sendiri akan selalu tahu. Ia berhenti sejenak. Permata kedua adalah harga diriku. Aku tidak ingin pulang sebagai orang kaya yang menang dengan cara curang. Aku ingin pulang sebagai manusia yang tetap menghormati dirinya sendiri. Sahar terdiam lama. Wajahnya berubah. Kekagetan, lalu kagum. Ia menundukkan kepala dengan hormat. Engkau benar-benar saudagar besar, bukan karena hartamu, tapi karena akhlakmu. Orang-orang di sekitar mengangguk pelan. Beberapa di antara mereka tersentuh. Beberapa lainnya terdiam, mungkin merasa diingatkan. Qasim menerima kembali ontanya, tanpa hadiah, tanpa tambahan apapun. Ia berjalan pulang bersama Zaidan. Di perjalanan, Zaidan akhirnya berkata pelan, "Tuanku, hari ini aku belajar sesuatu." Qasim menoleh. "Banyak orang," kata Zaidan, "menjadi jujur hanya ketika diawasi, tapi orang hebat tetap jujur meski tidak ada yang melihat." Qasim tersenyum. "Itulah sebabnya," jawabnya. "Kejujuran bukan tentang orang lain. Kejujuran adalah tentang siapa dirimu ketika tidak ada saksi." Mereka melangkah pergi, meninggalkan pasar yang kembali ramai. Dan dua permata itu, integritas dan harga diri, tetap berada di tangan yang tepat. Teman-teman, dalam hidup ini, banyak orang mendapat kesempatan untuk berbuat curang, menipu, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kadang tidak ada yang melihat, kadang tidak ada yang tahu. Tapi justru disitulah kualitas seseorang diuji. Orang biasa memilih keuntungan meski bukan haknya, sedang orang hebat memilih menjaga integritasnya. Mereka tetap jujur meski kadang merugikan, tidak korup meski kesempatan ada di depan mata, dan tetap amanah saat dipercaya. Karena pada akhirnya, harta bisa dicari lagi, tapi harga diri dan integritas sekali hilang tidak akan pernah bisa dibeli kembali.